Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 255, Mundur. Sun Qiansang perlahan bangkit dan menghilang dalam sekejap. Sesaat berikutnya, dia muncul di udara berjarak lebih dari 100 meter dari Luo Xiu. Seseorang di tingkat Pangeran Bela Diri dapat menempuh jarak 100 meter dalam beberapa detik saja. Lawanmu adalah aku, lagi-lagi terdengar suara. Tampak seseorang yang mengenakan jubah hijau perlahan muncul di depan Luo Xiu. Orang yang muncul ternyata adalah Mu Zixiu. Nak, aku harap kamu benar-benar telah ini bereskan formasi pelindung agung. Kalau enggak, kita semua mungkin akan berakhir di sini hari ini, ujar Mu Zixiu dengan suara yang dalam. Tenang saja, aku enggak akan membahayakan nyawaku sendiri, ujar Luo Xiu tertawa. Mu Zixiu mengangguk, sekarang sudah enggak mungkin menghancurkan sekte matahari hitam. Kamu sudah menyelamatkan keluargamu, kita mundur dulu. Luo Xiu juga mengetahui hal ini karena dia hanya bisa membuat formasi pelindung agung berhenti beroperasi selama 2 jam. Ning Hezu tidak mungkin dapat membunuh Li Xuanyang yang setara dengannya sendirian dalam kurun waktu tersebut. Jika Sun Qiansang tidak muncul, Mu Zixiu dan Ning Hezu mungkin bisa membantai sekte dengan gabungan kekuatan mereka. Lagi-lagi seorang pangeran bela diri, sekte matahari hitam langsung menjadi sunyi senyap dengan kemunculan pangeran bela diri keempat. Siapa lagi kamu? Sun Qiansang terkejut dan menatap lekat-lekat pangeran bela diri yang muncul di depannya. Dia bisa merasakan energi vital sejati di tubuh orang itu. Sama seperti dirinya, seorang pangeran bela diri tingkat ketiga yang energinya bahkan lebih kuat darinya. Inspektur Wilayah Utara Samudra Bintang Serikat berburu, Mu Zixiu. Mu Zixiu tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Inspektur Serikat berburu, ekspresi Sun Qiansang menjadi jauh lebih serius. Dia pernah mendengar bahwa posisi inspektur di 4 perkumpulan terbesar cukup tinggi dan hanya dapat diduduki oleh ahli terkuat di tingkat pangeran bela diri. Pada saat yang sama, Li Xuanyang dan Sun Qiansang juga mengerti bahwa 2 pangeran bela diri ini diundang oleh Luo Xiu melalui tugas berhadiah serikat berburu. Bayaran yang dapat menggiurkan pangeran bela diri sudah pasti tidak rendah. Akan tetapi, hal ini masuk akal mengingat Luo Xiu telah mendapatkan warisan dari ahli kuno. Seniormu, aku serahkan dia padamu. Aku akan undur diri dulu, ucap Luo Xiu. Mu Zixiu mengangguk. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul di antara jari-jarinya dan sebuah pedang yang terukir dengan pola naga muncul di tangannya. Dia menargetkan Sun Qiansang, ingin pergi. Kalau aku melepaskanmu hari ini, bukankah sekte matahari hitam akan menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia? Li Xuanyang berteriak kencang, tempat ini ditutupi oleh formasi pelindung agung. Tak satu pun dari kalian bisa pergi, dia berbicara sambil membentuk segel dengan tangannya. Langit dan bumi tertarik menyebabkan guncangan di seluruh gunung matahari hitam. Ekspresi Mu Zixiu dan Ning Hezu langsung berubah begitu merasakan kekuatan menakutkan yang tak terduga itu. Formasi pengguncang dunia, Luo Xiu juga membentuk segel formasi. Ratusan bendera formasi yang telah dia tempatkan di seluruh gunung matahari hitam bersinar terang pada saat bersamaan. Ayo pergi. Setelah itu, Luo Xiu segera mengemudikan kapal perang perunggu dan terbang keluar dari gunung matahari hitam. Formasi pengunci dunia, teriak Li Xuanyang. Kemudian, formasi cahaya keemasan muncul di udara dan berubah menjadi tirai cahaya besar yang menghalangi seluruh gerbang sekte matahari hitam. Boom! Pada saat yang sama, ratusan bendera formasi yang didirikan oleh Luo Xiu meledak bersamaan. Tirai cahaya keemasan yang menghalangi gerbang gunung langsung hancur dan menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Ekspresi Li Xuanyang sontak berubah. Dia segera membuat beberapa segel lagi, tetapi formasi pelindung agung tetap tidak bergerak sedikit pun. Li Xuanyang seketika mengerti bahwa Luo Xiu dan yang lainnya pasti telah merusak formasi pelindung agung. Bajingan, jangan kabur. Ya, Li Xuanyang tidak bisa tetap tenang lagi saat melihat Luo Xiu mengemudikan kapal perang terbang menjauh. Matanya menjadi merah karena marah. Dia pun sontak mengibaskan kedua tangannya. Bayangan emas pedang ditebaskan menuju kapal perang perunggu Luo Xiu. Pak Tua, aku sudah bilang dari tadi, lawanmu adalah aku. Ning Hezu memelesat dan muncul di bagian belakang kapal perang perunggu. Dia menyerang dengan menebaskan cahaya kapak gandanya. Di langit yang luas, bayangan emas pedang bertabrakan dengan cahaya kapak dan menyebabkan ledakan keras bagaikan guntur.
Efek ledakan yang mengerikan menyapu dan menghancurkan segalanya dalam radius lebih dari 100 meter menjadi debu hingga muncul sebuah zona hitam kosong. "Pak Tua, terima serangan kapakku." Ning Hezu menyerang dengan kapak ganda yang memancarkan cahaya hitam dingin. Cahaya dari kapak ganda seolah-olah telah berubah menjadi harimau hitam yang mengambil langit dan mengguncang dunia. Li Xuanyang menjadi sangat gusar. Saat ini, dia dan Sun Qiansang sama-sama dihentikan oleh Pangeran Bela Diri. Tidak ada yang bisa menghentikan Luo Xiu melarikan diri. Li Xuanyang sangat mengandalkan formasi pelindung agung sekte, tetapi pada saat ini, formasi tersebut tidak bisa digunakan. Orang-orang dari Istana Ungu belum muncul sampai sekarang. Sepertinya tetua Istana Ungu telah meninggal. Sebagai Pangeran Bela Diri yang telah hidup 2800 tahun, Li Xuanyang tidak pernah merasa iba seperti ini. Pertempuran 4 Pangeran Bela Diri hampir meratakan bangunan sekte Matahari Hitam. Istana-istana yang menjulang tinggi runtuh, batu-batu gunung hancur, serta debu dan asap mengepul. Selain itu, sisa energi mengerikan dari tabrakan serangan sebelumnya juga menyapu dan menghancurkan segala sesuatu di sekitar. Kultivator seni bela diri dari berbagai kekuatan yang berkumpul di Sekte Matahari Hitam juga melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang berani terus tinggal di sini karena takut mereka yang akan celaka. Itu dia sudah sekuat ini, tapi masih mengundang 2 pangeran bela diri. Di antara kerumunan yang melarikan diri, ada Yu Jiajia yang sedang melihat kapal perang perunggu terbang menjauh dengan cepat di langit. Ekspresinya dipenuhi dengan emosi. Waktu itu, Yu Jiajia dan Luo Xiu masih berada di peringkat surga bawaan. Namun, waktu telah berubah. Pada saat berusia 20-an tahun, Yu Jiajia telah mencapai level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi dan sudah disebut jenius yang jarang ditemui. Adapun Luo Xiu, dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan penguasa bela diri sepuh. Dibandingkan dengan Luo Xiu, bakat kultivasinya sungguh tidak ada apa-apanya. Di sisi lain, Qiyu Luo Sui, yang melarikan diri di bawah perlindungan tetua Sekte Bulan Air, juga tidak percaya. Seorang raja bela diri muda bisa melawan penguasa bela diri di usia kurang dari 20 tahun. Sejak kapan tingkat penguasa bela diri bisa dicapai semudah itu? Li Xuanyang mengumpulkan orang-orang dari berbagai kekuatan di Sekte Matahari Hitam yang kecil ini untuk merayakan ulang tahunnya. Beberapa dari mereka mengenal Luo Xiu atau pernah bertemu dengannya. Bisa diperkirakan bahwa nama Luo Xiu dan Sura akan menyebabkan keributan lagi karena kejadian hari ini. "Haha, Pak Tua, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi." Setelah bertarung sengit selama lebih dari 1 jam, Ning Hezu memperkirakan bahwa Luo Xiu seharusnya sudah jauh dari Sekte Matahari Hitam dan tiba di tempat yang aman. Tidak lama lagi, formasi pelindung agung level ke-7 Sekte Matahari Hitam akan kembali beroperasi. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya dan Mu Zixiu untuk pergi. Mu Zixiu juga memahami hal ini dan diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Mereka berdua menyingkirkan lawan dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Bajingan, Li Xuanyang sangat marah, tetapi tidak mengejar karena tahu bahwa lawannya sama kuatnya dengan dia dan dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Jika bertarung mati-matian, orang yang pada akhirnya mati mungkin adalah dirinya sendiri. "Senior Li, bukankah kamu seharusnya memberiku penjelasan untuk kejadian ini?" Sun Qiansang tampak suram. Ada bercak darah di sudut mulutnya, pakaiannya sedikit berantakan, dan vital sejatinya terkuras. Meskipun Mu Zixiu berada di basis kultivasi yang sama dengan Sun Qiansang, Mu Zixiu tetap saja sangatlah kuat dan tidak lebih lemah dari Ning Hezu. Sun Qiansang pasti tidak akan bisa bertahan lagi jika mereka terus bertarung. Kalau tebakanku benar, kedua pangeran bela diri ini pasti diundang olehnya melalui tugas berhadiah serikat berburu, ujar Li Xuanyang dengan suara yang dalam. Dia tidak menduga ini. Lagi pula, sangat sulit untuk mengundang pangeran bela diri. Sejauh yang diketahui Li Xuanyang, ada batasan otoritas untuk memberikan tugas berhadiah di serikat berburu. Mampu memberikan hadiah di tingkat pangeran bela diri menandakan bahwa Luo Xiu setidaknya memiliki otoritas peringkat bumi. "Adik Sun, kamu terluka karena membantuku. Sekte Matahari Hitam pasti akan memberimu kompensasi," kata Li Xuanyang. Ekspresi Sun Qiansang tampak menjadi sedikit lebih baik. Luo Xiu mendaratkan kapal perang perunggu di sebuah hutan 500 km jauhnya dari Sekte Matahari Hitam. Dia langsung memasang formasi di sekelilingnya. Kemudian, menunggu Mu Zixiu dan Ning Hezu datang untuk berkumpul di sini. Ini adalah tempat berkumpul yang telah mereka sepakati sebelumnya. "Ayah, Ibu," air mata Luo Xiu mengalir tak terkendali ketika melihat orang tuanya selamat. Hari-hari yang membuatnya selalu khawatir akhirnya berakhir. Adapun orang-orang keluarga Liu, mereka semua diam karena syok dengan kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu. "Luo Xiu, aku harap kamu enggak menyalahkan mereka." Liu Yuan berjalan mendekati Luo Xiu dan ingin memohon ampun untuk anggota keluarga Liu.
Aku enggak menyalahkan mereka, kata Luo Xiu dengan cuek. Semua orang egois, dia tahu betul hal ini. Wajar jika orang-orang keluarga Liu ingin memutuskan hubungan dengannya agar bisa bertahan hidup. Namun, mereka seharusnya tidak mencoba membunuh kakaknya. Inilah yang tidak bisa ditoleransi Luo Xiu. Jika bukan karena keluarga Liu adalah besan, orang-orang ini pasti akan mati di tangannya. Alasan mengapa Luo Xiu mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan mereka adalah karena jika dia benar-benar menyalahkan orang-orang keluarga Liu, mereka pasti sudah dibunuh dari awal. Meski aku enggak menyalahkan mereka, orang-orang ini enggak ada hubungannya dengan keluarga Luo lagi, kata Luo Xiu. Kemudian, dia mengeluarkan kotak pesan dan menghubungi Su Jingnian. Setelah beberapa saat, Mu Zixiu dan Ning Hezu, yang masing-masing merupakan pangeran bela diri itu pun tiba di hutan kecil tempat pertemuan. Menurut kesepakatan sebelumnya, Luo Xiu pun mengeluarkan 2 pil pemurnian tubuh dan 2 pil musim gugur. Pil di atas peringkat ke-7 dapat disebut barang berharga yang sulit ditemukan karena jarang ada master alkimia di peringkat ke-7. Oleh karena itu, meski hanya 2 pil, tetap saja sudah layak untuk membuat pangeran bela diri mempertaruhkan nyawa mereka. Terima kasih atas bantuan kalian kali ini, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Hehe, kamu nggak usah basa-basi, ini kesepakatan kita, kami menerima pilmu, jadi, tentu saja harus melakukan sesuatu untukmu, ujar Ning Hezu sambil tersenyum. Sekarang, Ning Hezu tidak akan meremehkan Luo Xiu lagi hanya karena Luo Xiu adalah seorang raja bela diri. Luo Xiu tidak hanya bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang sebanding dengan penguasa bela diri dengan basis kultivasi tingkatan rajanya, dia juga bisa memecahkan formasi pelindung agung level ke-7 yang menunjukkan bahwa pencapaiannya dalam susunan formasi sangatlah tinggi. Luo Xiu adalah seorang jenius dengan potensi yang menakutkan. Jika Luo Xiu terus menjadi makin kuat dengan seiring berjalannya waktu, hanya masalah waktu sebelum prestasi Luo Xiu melampaui prestasinya sendiri. Bagaimanapun juga, tanpa bantuan kalian, aku mungkin nggak bisa menyelamatkan keluargaku dengan selancar ini. Kalau kalian perlu pil kultivasi peringkat ke-7, kalian dapat menyiapkan bahannya. Guruku adalah seorang master alkimia, aku bisa sedikit membantu, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Gurumu adalah master alkimia, begitu dia mengatakan ini, Ning Hezu dan Mu Zixiu sama-sama menjadi serius. Terutama Mu Zixiu, dia sudah curiga bahwa Luo Xiu adalah Raja Sura. Rencana awal Mu Zixiu adalah mencari kesempatan untuk menyerang Luo Xiu dan merebut fragmen hukumnya. Meskipun Luo Xiu bukan Raja Sura, dengan usia muda dan kekuatan seperti itu, dia pasti memiliki rahasia. Namun, Mu Zixiu tidak menyangka bahwa rahasia Luo Xiu adalah dia memiliki guru seorang master alkimia. Bahkan, tingkat terendah dari master alkimia peringkat ke-7 setara dengan status santo bela diri di alam samudra bintang. Jika peringkat 8 atau bahkan peringkat 9, berarti lebih menakjubkan lagi. Informasi yang diberikan Luo Xiu tidak diragukan lagi sampai-sampai membuat Mu Zixiu mempertimbangkan kembali apakah dia akan menyerang Luo Xiu atau tidak. Lagi pula, dia pasti akan menyinggung seorang master alkimia begitu dia menyerang Luo Xiu. Haha, enggak disangka kamu ternyata murid dari seorang master alkimia. Kalau kelak aku membutuhkan pil peringkat ke-7, aku akan mengandalkanmu untuk membantuku, kata Ning Hezu sambil tertawa. Enggak masalah, meskipun guruku berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan enggak mencampuri urusan duniawi, dia sangat menyayangiku. Kalau aku yang memintanya, guruku pasti akan bersedia turun tangan, ucap Luo Xiu sambil tertawa. Dik Luo Xiu, sampai jumpa lagi, Ning Hezu dalam suasana hati yang baik. Setelah meninggalkan tanda pesannya untuk Luo Xiu, dia menangkupkan tangannya dan segera memelesat ke langit, berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di langit. Aku juga pamit, kalau kelak kamu membutuhkan bantuan, kamu dapat memberitahu aku. Mu Zixiu juga tersenyum. Dia sudah menepis pemikiran untuk menyerang Luo Xiu karena bagaimanapun juga, tidak layak mengambil risiko menyinggung seorang master alkimia demi rasa penasarannya. Lagi pula, dia hanya curiga dan tidak bisa memastikan bahwa Luo Xiu adalah Raja Sura. Selain itu, jika Mu Zixiu berteman dengan Luo Xiu, itu setara dengan menjalin hubungan dengan seorang master alkimia. Kelak saat Mu Zixiu ingin memurnikan pil obat peringkat ke-7, dia tahu harus mencari siapa.